Lo sadar gak sih, di Indonesia banyak anak muda yang harus ngerem pendapat mereka. Bukan karena mereka salah, tapi cuma karena lawan bicara mereka lebih tua. Apapun masalahnya, seakan-akan pengalaman dan umur adalah alasan utama buat mereka lebih tahu dan lebih benar. Fenomena ini bukan cuma keresahan sehari-hari, tapi udah jadi pola sosial yang turun-temurun. Lo mungkin sering ngalamin ini. Ketika lo mau kasih argumen berbasis data, malah dibilang sok tahu, atau dibilang baru lahir kemarin udah sok ngajarin. Padahal, umur gak selalu berarti lebih bijak atau lebih benar. Tapi kenapa fenomena ini terus ada? Kenapa banyak orang tua merasa superior terhadap anak muda, bahkan dalam hal yang mereka sendiri nggak paham? Apakah ini bawaan dari budaya kita, atau faktor psikologis yang bikin mereka susah nerima argumen dari yang lebih muda? Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini, dari semuanya yang berkaitan sama pola pikir, bias psikologis, dan dinamika sosial yang udah terbentuk lama di masyarakat kita. Buat tahu keseruannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Lu pernah gak sih denger orang tua ngomong, dulu mah hidup lebih susah, kerja harus banting tulang, sekolah jalan kaki, dan teknologi gak segampang sekarang. Seakan-akan zaman mereka itu penuh perjuangan yang jauh lebih berat dibanding zaman sekarang. Setiap kali anak muda ngomong susahnya nyari kerja, mahalnya harga rumah, atau betapa mahalnya biaya pendidikan, jawaban yang muncul seringkali bukan empati, tapi perbandingan. Kalian mah enak, dulu kita lebih susah. Pernyataan kayak gini bukan cuma keluar dari 1-2 orang, tapi kayak udah jadi pola pikir umum. Kalau dipikir-pikir, aneh juga. Bukannya setiap generasi punya tantangannya sendiri. Kenapa harus selalu dibandingin dan dibuat seolah-olah generasi dulu itu lebih hebat? Nah, ternyata ada alasan psikologis di balik kebiasaan ini. Otak manusia nggak bisa nyimpen memori secara objektif. Ingatan kita itu kayak editor yang pilih-pilih adegan buat ditampilkan ulang, bukan kayak rekaman video yang nyimpen semuanya secara utuh. Ada 3 bias utama yang bikin banyak orang tua ngerasa zaman mereka itu lebih berat: reminiscence bump, survivorship bias, dan Rossi retrospection. Reminiscence bump itu fenomena di mana manusia cenderung lebih gampang mengingat kejadian yang terjadi di masa muda mereka dibanding periode lain dalam hidupnya. Biasanya, ingatan paling kuat itu kejadian yang terjadi antara usia 15 tahun sampai 30 tahun. Kenapa? Karena di masa ini, otak kita aktif membangun identitas diri dan menyerap pengalaman hidup yang paling membekas. Orang tua kita, misalnya, lebih gampang mengingat masa-masa ketika mereka harus kerja keras, berjuang buat kehidupan yang lebih baik, atau ngalamin perubahan besar dalam hidupnya. Tapi di saat yang sama, mereka sering lupa bahwa di zaman itu, mereka juga menikmati hal-hal kecil yang mungkin lebih menyenangkan dibanding generasi sekarang. Survivorship bias juga ikut berperan. Bias ini bikin orang cuma fokus ke cerita mereka yang berhasil melewati masa sulit, tanpa sadar bahwa ada banyak orang lain di generasi mereka yang mungkin gak seberuntung mereka. Contohnya, orang tua yang sukses mungkin bakal cerita gimana mereka harus kerja keras dari nol, mulai dari usaha kecil sampai akhirnya bisa sukses. Mereka bakal bangga bilang kalau semua pencapaian mereka itu hasil dari kerja keras semata. Tapi mereka sering lupa kalau banyak teman seangkatan mereka yang juga kerja keras tapi nasibnya gak sebagus mereka. Ada yang tetap miskin, ada yang gak punya kesempatan, dan ada yang bahkan hidupnya jauh lebih berat. Rossi retrospection bikin ingatan masa lalu terasa lebih indah atau lebih heroik dari yang sebenarnya. Pernah gak lo denger cerita dari orang tua tentang betapa sulitnya zaman dulu? Tapi ketika lo lihat sejarah atau baca berita lama, dan ternyata kenyataannya gak separah yang mereka ceritain. Misalnya, banyak orang tua bilang dulu sekolah lebih disiplin, anak-anak lebih sopan, dan dunia lebih tertata. Padahal kalau kita lihat arsip berita zaman dulu, kita bakal nemuin banyak kasus tawuran sekolah yang brutal, kenakalan remaja, atau bahkan kejahatan jalanan yang gak kalah parah dibanding sekarang. Cuma karena ingatan mereka udah tersaring oleh Rossi retrospection, mereka lebih gampang mengingat hal baik dan merasa bahwa zaman mereka lebih beres daripada sekarang. Nah, masalahnya, nostalgia bias ini bikin banyak orang tua jadi menganggap keluhan anak muda tentang kondisi hidup saat ini sebagai bentuk manja atau gak tahu bersyukur. Mereka lupa kalau generasi sekarang menghadapi tantangan yang berbeda, yang mungkin lebih kompleks dibanding sekedar jalan kaki ke sekolah atau kerja tanpa teknologi yang ada sekarang. Buat anak muda zaman sekarang, tantangan hidup itu nggak kalah berat. Harga rumah naik gila-gilaan, sementara gaji nggak sebanding, pendidikan makin mahal, persaingan kerja makin ketat, dan tekanan sosial dari media digital bikin banyak orang muda ngerasa terjebak dalam standar yang nggak realistis. Tapi karena nostalgia bias, banyak orang tua gagal ngelihat kenyataan ini dan malah terus-terusan membandingkan zaman mereka dengan sekarang. Di titik ini, komunikasi antar generasi jadi susah. Setiap kali anak muda ngeluh soal masalah mereka, yang mereka dapat bukan solusi, tapi penghakiman. Padahal tujuan kita ngomong bukan buat dibandingin atau dikasih ceramah tentang betapa beratnya hidup zaman dulu, tapi buat didengar dan dipahami.
Lo pasti sering dengar orang tua ngomong anak zaman sekarang tuh kurang sopan, kurang kerja keras, kurang disiplin. Seolah-olah generasi mereka dulu lebih baik dalam segala hal, lebih bermoral, lebih kuat, lebih mandiri. Bukan cuma di obrolan keluarga, fenomena ini juga kelihatan di media sosial. Banyak orang tua atau generasi yang lebih tua senang mengkritik anak muda, bilang kalau generasi sekarang gampang baper, kurang tahan banting, atau terlalu banyak ngeluh. Mereka menganggap standar moral, etika kerja, dan mentalitas zaman dulu jauh lebih superior dibanding sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam psikologi, ini disebut moral superiority complex, sebuah fenomena di mana seseorang percaya bahwa nilai dan cara hidup mereka lebih benar dibanding kelompok lain. Ini bukan cuma terjadi antar generasi, tapi sering banget muncul ketika ada perubahan sosial besar yang bikin satu kelompok merasa ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Sebagian besar orang tua merasa generasi mereka lebih baik bukan karena fakta, tapi karena kombinasi nostalgia bias yang gue bahas di segmen 1, ditambah dengan kecenderungan manusia untuk melihat perubahan sebagai sesuatu yang negatif. Kalau lo perhatiin, kebanyakan kritik mereka terhadap anak muda nggak berdasar pada data atau realita yang objektif, tapi lebih ke perasaan bahwa zaman gue itu lebih bener gitu. Misalnya, mereka bilang anak muda zaman sekarang itu kurang disiplin, padahal kalau kita lihat faktanya, generasi muda sekarang justru lebih terdidik, lebih sadar akan kesehatan mental, lebih peduli lingkungan, dan lebih inovatif dibanding generasi sebelumnya. Mereka juga sering ngomong kalau anak muda zaman sekarang itu terlalu manja karena banyak yang ngeluh tentang sulitnya hidup. Padahal kalau kita lihat data ekonomi, generasi muda sekarang menghadapi krisis finansial yang lebih parah dibanding generasi sebelumnya. Harga rumah naik jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji, pendidikan makin mahal, dan biaya hidup makin tinggi. Kalau dibandingin dengan zaman dulu, situasi ini jelas lebih sulit. Tapi karena mereka punya moral superiority complex, mereka nggak mau lihat realita ini. Yang mereka lihat cuma satu hal, zaman mereka lebih susah, mereka berhasil bertahan, jadi generasi sekarang juga harusnya bisa tanpa perlu ngeluh. Masalahnya, cara berpikir kayak gini justru bikin hubungan antar generasi makin renggang. Bukannya ada komunikasi yang sehat, yang terjadi malah generasi muda jadi males diskusi sama orang tua. Karena setiap kali ngomong, yang mereka dapat cuma ceramah dan penghakiman. Di sisi lain, orang tua juga merasa semakin jauh dari anak-anak mereka. Karena setiap kali mereka ngasih nasihat, anak muda cenderung menghindar atau bahkan melawan balik. Sebenarnya moral superiority complex ini juga muncul karena ketakutan orang tua terhadap perubahan. Mereka tumbuh di zaman di mana disiplin diukur dari seberapa keras lo bekerja, bukan seberapa efektif. Mereka besar di era di mana norma sosial lebih kaku dan pilihan hidup lebih terbatas. Ketika mereka melihat anak muda sekarang lebih bebas memilih karir, lebih vokal dalam menyuarakan hak, dan lebih fleksibel dalam menjalani hidup, banyak dari mereka merasa kehilangan pegangan. Di dalam hati kecil mereka ada rasa iri. Mereka nggak pernah dapat kebebasan seperti yang generasi sekarang punya. Mereka mungkin pengen dulu bisa punya pilihan karir yang lebih luas, bisa mengekspresikan diri tanpa takut dikekang norma, atau bisa hidup dengan lebih banyak fleksibilitas. Tapi karena mereka nggak bisa mengakui itu, yang mereka lakukan adalah meremehkan. Itulah kenapa banyak orang tua bersikeras bilang kalau mereka lebih bermoral, lebih disiplin, dan lebih hebat. Kan dengan cara itu, mereka tetap bisa merasa punya kendali atas dunia yang terus berubah ini. Padahal kalau kita lihat secara objektif, setiap generasi punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Generasi yang lebih tua mungkin lebih tangguh dalam hal bertahan hidup dengan keterbatasan, tapi generasi sekarang lebih kreatif, lebih adaptif, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Kalau orang tua mau sedikit lebih reflektif dan anak muda juga bisa lebih sabar dalam menghadapi mereka, harusnya perbedaan ini bisa dijadiin bahan diskusi yang sehat, bukan bahan buat saling meremehkan. Tapi sayangnya, selama moral superiority kompleks ini masih kuat, komunikasi antar generasi bakal terus jadi tantangan. Lo pasti pernah ngalamin situasi di mana lo lagi ngobrol sama orang yang lebih tua, lo coba kasih pendapat, kasih argumen yang masuk akal, tapi tiba-tiba obrolannya berubah jadi debat yang nggak bisa dimenangkan. Ujung-ujungnya jawaban mereka selalu seakan-akan mereka merasa lebih tua atau lebih tahu. Mau sekuat apapun argumen lo, selogis apapun fakta yang lo kasih, hasil akhirnya tetap sama. Lo harus ngalah karena di mata mereka usia lebih penting daripada kebenaran. Fenomena kayak gini bukan hal baru. Sejak kecil kita udah diajarin buat selalu nurut sama yang lebih tua. Guru, orang tua, om, tante, kakek, nenek, siapapun yang umurnya di atas kita, otomatis punya hak buat didengerin. Dan kalau kita berani mempertanyakan, langsung dicap kurang ajar. Di banyak keluarga, pendapat anak seringkali dianggap gak valid cuma karena mereka lebih muda. Bahkan ketika yang muda punya wawasan lebih luas, lebih tahu dengan perkembangan dunia, tetap aja dianggap belum cukup. Sementara yang lebih tua, meskipun pendapatnya udah gak relevan sama keadaan sekarang, tetap ngerasa harus dihormati tanpa syarat. Sikap kayak gini juga sering kejadian di dunia kerja. Lo bisa lihat banyak bos atau atasan
atasan yang lebih tua, tapi keputusannya udah nggak relevan dengan zaman sekarang. Anak muda di kantor mungkin punya ide yang lebih fresh, lebih inovatif, lebih sesuai sama perkembangan teknologi. Tapi nggak jarang, idenya langsung ditolak mentah-mentah cuma karena mereka dianggap belum berpengalaman. Yang lebih parah, kalau anak muda berani ngasih kritik atau saran ke orang yang lebih tua, responnya seringkali bukan diskusi, tapi defensif. Mereka lebih sibuk mempertahankan ego daripada beneran dengerin isi omongan kita. Nah, masalahnya pola pikir kayak gini bikin ruang diskusi jadi mandek. Anak muda yang sebenarnya punya ide brilian, yang punya sudut pandang baru, jadi malas berpendapat. Karena buat apa? Ngomong kalau akhirnya cuma dianggap remeh gitu. Kalau terus kayak gini, kita bakal terus ada di siklus di mana orang tua selalu merasa paling benar, dan yang muda selalu merasa terjebak dalam sistem yang gak memberi ruang buat perubahan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau terus ngebiarin ini berlanjut? Kita mungkin gak bisa ngerubah semua orang tua di Indonesia, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa jadi generasi yang lebih terbuka, lebih bijak, dan gak ngeulang pola yang sama ke generasi setelah kita. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.